Thank you banget udah bergabung juga dengan kita di webinar Bukalapak hari ini. Pasti semuanya banyak kesibukan hari ini, tapi juga tetap menyempatkan waktu untuk bergabung dengan kita juga di Bukalapak. Perkenalkan, nama saya Elizabeth dan malam ini saya akan bersama dengan Om dan Tante membicarakan wawasan Ramadan untuk lapak Anda. Gimana kabarnya hari ini? Mungkin hari ini kita absen dulu ya. Para Om dan Tante yang bergabung hari ini itu dari kota mana aja? Mungkin bisa silahkan ditulis di chat box hari ini pada datang dari mana aja. Wah, banyak yang udah bilang hadir dan ada yang bilang Jogja selalu hadir pastinya ya. Mungkin ada dari kota-kota lain di Jawa. Coba kita lihat. Atau juga ada yang dari mungkin Sumatera dan Kalimantan. Ada yang dari Sidoarjo atau mungkin namanya yang Sidoarjo ya. Nanti mungkin kita bisa kenalan. Ada yang dari Jakarta juga, dari Malang, Tanjung Pinang. Ada yang dari Surabaya, Pontianak, dan bahkan Batam. Thank you banget ya semuanya udah bergabung dengan kita. Gimana jualannya hari ini? Mungkin pasti hari ini para pelapak juga sangat sibuk ya. Pasti banyak juga pesanan yang datang. Dan juga banyak hal-hal lain yang harus dilakukan oleh entrepreneur ya. Gimana teman-teman juga hari ini dialing in dari Google Hangouts, ada yang dari Facebook juga yang nonton di Facebook. Mungkin pasti dari para pelapak ini, Om dan Tante banyak menjual produk-produk yang berbeda-beda ya. Mungkin hari ini ada yang menjual bisnis macam apa saja? Sebelum kita berlanjut, saya mungkin bisa perkenalkan diri saya sendiri dahulu juga. Nama saya Elizabeth. Saya saat ini bekerja di Google sebagai Account Performance Lead. Apa itu Account Performance Lead? Intinya sebenarnya mudah sih. Saya bekerja dengan banyak bisnis-bisnis di Indonesia. Bisnis yang tradisional maupun bisnis yang lebih digital. Seperti Om dan Tante sekalian yang berjualan lebih banyak melalui online ya. Sedikit fun fact tentang saya aslinya juga dari Jakarta, walaupun orang tua dari Serang. Dan salah satu fun fact, sejak mulai kerja di Google nih, saya itu gampang banget kebeli iklan. Karena bekerja dengan begitu banyak bisnis-bisnis e-commerce, tiap kali kalau melihat iklan mereka, jadi pengen banget beli juga. Termasuk sebenarnya gelang ini, saya juga beli dari bisnis e-commerce teman-teman. Sudah sekitar 2 tahun sekarang saya bekerja di Google, bekerja dengan banyak bisnis-bisnis Indonesia yang menarik. Dan mungkin suatu hari bisa bekerja sama dengan Om dan Tante juga. Saya lihat udah banyak juga yang bergabung dengan kita di chatroom ini. Baik yang datang dari mungkin dialing in lewat Google Hangout, ada juga yang dialing in lewat Facebook. Jadi mungkin kita bisa mulai membahas pembicaraan kita hari ini. Wawasan Ramadan untuk lapak Anda. Apa tuh? Apa aja yang akan kita bahas? Jadi ada beberapa hal. Yang pertama, saya akan membahas bagaimana itu cara kerja Google. Karena mungkin banyak yang sudah mengetahui Google karena banyak juga yang searching di Google. Tapi sebenarnya bagaimana caranya kita menempatkan iklan di Google. Selain itu, kita juga akan membicarakan tren-tren pencaharian di Ramadan. Bagaimana perilaku konsumen online di Indonesia ini berubah di saat Ramadan. Kita akan juga membicarakan bagaimana kebutuhan pelanggan berubah di Ramadan dan juga manfaatkan pertumbuhan pencaharian ini dengan bergabung dengan buka iklan. Oke. Sebelum masuk ke slide selanjutnya, saya mau meminta Om dan Tante untuk menebak nih, mungkin di ruangan masing-masing aja. Kira-kira berapa populasi online Indonesia saat ini? Jangan search di Google ya, kalau gitu curang. Tebak untuk diri sendiri aja sebelum kita tunjukin. Jawabannya adalah 102,8 juta jumlah orang yang saat ini living online kalau kita sebutnya, populasi online di Indonesia. Dan angka ini akan terus bertambah. Bahkan beberapa forecast
oleh para ahli menunjukkan bahwa angka ini bisa naik ke angka 140 juta di tahun 2019. Banyak banget yang sekarang sudah selalu nulis blog post atau post di sosial media atau juga bahkan berjualan online. Nah, konsumen online ini ciri-cirinya seperti apa sih? Mari kita lihat. Konsumen online Indonesia yang kita lihat biasanya berusia cukup muda, di mana 58% dari mereka berusia antara 16 dan 34. Bukan hanya konsumen muda, namun juga mapan, karena 37% mereka merupakan pemegang penghasilan tinggi. Jadi ini banyak anak-anak ABG, first jobbers, yang mungkin baru aja nih dapat uangnya bukan uang saku dari mama papa ya. Dan tentu saja mereka juga selalu spending untuk membeli pakaian yang terbaru, gadgets yang terbaru, dan seringkali membelinya juga dari tempat-tempat seperti Bukalapak. Selain muda dan mapan, mereka juga adalah konsumen-konsumen baru yang lokal. 95% dari konsumen online Indonesia memilih situs yang berbahasa Indonesia. Dan kira-kira 47% tidak pernah berbelanja di situs belanja online asing. Karena konsumen Indonesia ini sebenarnya cukup tidak mau mengambil resiko ya. Mereka biasanya lebih prefer untuk berbelanja di tempat-tempat yang sudah terpercaya, termasuk situs-situs e-commerce yang besar di Indonesia. Selain itu, konsumen online Indonesia juga sangat aktif, di mana 35 jam setiap minggu dihabiskan di online. Malahan nih, salah satu riset kita tentang pembelian e-commerce melihat bahwa kebanyakan transaksi itu terjadi di jam-jam kerja. Banyak yang pakai wifi kantor ternyata. Selain itu mereka juga gesit, karena 83% browsing online melalui ponselnya. Dan nggak sedikit juga yang bukan cuma browsing, tetapi membuat pembelian di ponsel. Nah, sekarang kita mengerti kira-kira populasi online Indonesia dan juga pasaran online Indonesia seperti apa. Nah, ayo kita bahas apa sih Google dan mengapa Google itu relevan di pasar seperti ini. Contohnya ini termasuk dari Google Search saya sendiri. Kalau kurang kelihatan tulisannya, ini saya ketik jual games PS4. Jadi kebetulan saya memang senang main games PS4 dengan kakak saya. Nah, waktu kita masih kecil nih, biasanya karena papa saya itu pencinta gadget tulen, jadi nggak boleh pakai games palsu gitu. Jadi setiap kali papa saya kembali dari luar kota bawa games, kita saking excitednya sampai-sampai bisa nunggu papa saya itu di tempat parkir gitu. Tapi sekarang udah nggak perlu kayak gitu, karena udah bisa searching di Google untuk beli games PS4. Nah, kalau saya search jual games PS4 ini, apa yang muncul? Yang muncul adalah bisnis-bisnis. Mungkin tidak jauh beda dengan bisnisnya Om dan Tante. Dan di case ini yang pertama muncul adalah bukalapak.com. Pastinya udah nggak asing lagi ya. Pasti banyak dari Om dan Tante juga setiap kali punya pertanyaan, setiap kali mau membeli sesuatu di mana nggak tahu tuh kira-kira bisa ketemunya di mana, pasti akan nanya sama Mbah Google. Jadi sebenarnya ini adalah sesuatu yang sangat kuat dan sangat strategis untuk suatu bisnis, karena letaknya muncul di posisi paling pertama saat orang menanyakan pertanyaan. Jadi iklan Google juga tampaknya seperti ini. Dia muncul di halaman pencaharian dan muncul di atas jawaban-jawaban search results, kita panggilnya, yang tidak berbayar. Jadi bisa dilihat di sini itu yang tidak berbayar, ini adalah iklan Google karena ada tombol kecil tulisannya ad, warna hijau. Tapi secara keseluruhan tampangnya sangat menyatu ya. Jadi orang juga banyak yang tidak tahu bahwa itu sebenarnya iklan. Jadi iklan yang kami munculkan pun sesuai dengan kata kunci pencarian. Jadi bukan cuma iklan Bukalapak untuk misalnya jualan baju, tetapi juga untuk yang buat jualan games. Jadi sesuai dengan apa yang dicari oleh konsumen. Iklan Google ini beda dari kalau kita beli billboard ya misalnya, atau beli papan iklan. Karena
hanya membayar bila konsumen sudah mengklik. Jadi iklan ini bisa muncul, kalau orang nggak klik itu gratis gitu. Karena di zaman online ini, kami juga percaya bahwa masang iklan itu harus terukur. Jadi jangan cuma masang doang, tapi nggak ada hasilnya. Kita selalu mengukur hasil, dan hanya konsumen yang mau mengklik baru perlu bayar gitu. Saat ini juga bayarnya berapa gitu kan ya pertanyaannya. Sebenarnya ini juga adalah sesuatu yang sangat terkontrol gitu saat memasang iklan di Google. Jadi Om dan Tante itu akan memilih kata kunci nih, kira-kira pakai kata kunci apa ya yang sesuai dengan bisnis Anda. Kalau Anda misalnya menjual jam tangan, tentu saja keyword seperti jam tangan terbaru, dan lain-lain. Setelah memilih kata kunci tersebut, Anda juga bisa memilih kira-kira maksimum nih mau bayar berapa per klik. Bisa dipilih dari beberapa ratus perak sampai misalnya sekitar Rp1.000 atau Rp2.000. Nah, jadi saat iklan Anda muncul, Anda tidak akan membayar lebih dari angka tersebut, palingan kurang. Posisi munculnya, apakah di posisi pertama, atau kedua, atau ketiga, dan lain-lain, itu berdasarkan sistem lelang. Tentu saja kami hanya memilih iklan-iklan yang relevan, yang menjawab kata kunci yang ditulis oleh sang konsumen. Tetapi jadi dari sistem bidding, maksimum mau membayar berapa per klik itu, kita juga menentukan kira-kira posisi mana yang muncul di paling atas. Jadi sebenarnya intinya sederhana. Kalau misalnya konsumen ini menulis kata kunci, minta apa nih? Nanti tentu saja kita kasih jawabannya melalui Google gitu. Nah, jadi Google ini karena sifatnya yang merupakan mesin pencaharian, maka itu saat ini masih sangat relevan dalam riset konsumen. Jadi di slide ini kami menunjukkan yang lingkaran kuning ini adalah orang-orang yang searching di Google. Nah, untuk para konsumen, mereka akan berpindah dari Google nih masuk ke mungkin website-website e-commerce yang berbeda. Jadi yang biru itu website-website e-commerce. Lalu yang merah adalah sosial media. Sedangkan yang hijau ini adalah forum. Jadi bisa dilihat kalau misalnya perjalanan konsumen nih selalu mulainya dari google.com. Dari Google mungkin mereka akan masuk ke dalam e-commerce website, kadang-kadang balik ke Google lagi, kadang-kadang dari Google ke Facebook, mungkin lagi ngelihat trennya apa aja gitu, mereka ke social media, terus ntar balik ke Google lagi. Karena juga cukup jarang orang misalnya mencari sepatu nih, langsung masuk dan membeli sepatu di klik pertama. Dia pasti akan researching dulu, dan dimanapun researchnya, kalau misalnya pertama kali baru mau cari tahu sampai sudah mau membeli, seringkali dia akan pasti kembali ke Google. Jadi kita sudah membahas kira-kira apa sih Google dan apa artinya meletakkan iklan di Google. Kalau ada pertanyaan, nanti juga bisa dibahas lagi. Sementara kita mau membicarakan wawasan tren pencaharian selama bulan Ramadan. Kira-kira apa aja yang dicari oleh orang saat Ramadan? Sesuatu yang menarik, saat bulan Ramadan nih, setiap tahun pencaharian di Google itu naik 2 kali lipat selama Ramadan. Nanti kita akan bahas juga kenapa kira-kira ini naik. What are people searching for? Selain volume pencaharian di Google yang naik 2 kali lipat dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya, kita juga melihat dari tahun ke tahun ada kenaikan 28% dari pencaharian Google. Karena kita melihat populasi online Indonesia yang terus bertumbuh, selain terus bertumbuh, mereka juga lebih sering searching. Ini juga adalah suatu skema yang menarik dilihat, menunjukkan volume traffic di Google dan juga di YouTube. Jadi kalau yang ngelihat dari jauh nggak apa-apa, yang biru itu menunjukkan skema pencaharian di google.com, yang hijau skema pencaharian di youtube.com. Jadi ada 2 hal yang bisa dilihat. Yang pertama, orang mulai searching banyak banget nih sekitar 2 minggu sebelum mulai puasa.
Jadi artinya seringkali kalau orang-orang yang mencari misalnya tiket pesawat, mencari mungkin baju baru, dan juga hadiah-hadiah lainnya, seringkali mereka udah mencari sejak 2 minggu sebelumnya. Kita juga melihat peaknya terjadi di hari pertama puasa dan juga di hari raya lebaran sebenarnya. Tentu saja pertanyaan yang paling menarik, yang pasti semuanya pada penasaran terus. Oke, kok bisa sih pencarian Google naik 2 kali lipat di saat Ramadan? Ini jawabannya. Apa saja yang dicari? Kami melihat semua kata kunci yang dicari di saat Ramadan ini dan kenaikannya, dan melihat bahwa di pikiran konsumen ada 4 topik utama. Yang pertama adalah ibadah tentunya. Yang kedua adalah kecantikan dan kesehatan. Ketiga adalah makanan dan minuman, dan tentu saja belanja. Kita akan bahas sedikit demi sedikit. Salah satu juga kekuatannya Google adalah banyak seringkali mungkin yang orang terlalu malu untuk bicarakan langsung dengan teman-temannya, dia searching di Google. Jadi kita bisa tahu nih apa aja yang dipikirin oleh konsumen kita. Tentu saja semua orang memikirkan ibadah, karena Ramadan adalah waktu untuk berefleksi gitu. Nggak jauh beda momentumnya dari tahun baru. Kami melihat tentu saja banyak sekali orang-orang yang mencari tentu saja informasi tentang jadwal puasa dan juga larangan puasa. Mungkin mereka juga mau tahu hari ini nih berbuka jam berapa, hari ini sholat jam berapa gitu. Tetapi selain itu juga nggak sedikit yang ingin tahu bagaimana sih caranya mereka membuat ibadah mereka lebih matang lagi. Bagaimana bisa melakukan lebih banyak sedekah gitu. Juga mencari informasi tentang cerita-cerita nabi, doa, kultum, zakat, infak, dan shodaqoh. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk konsumen-konsumen online Indonesia, dan mungkin juga relevan kepada om dan tante yang menjual produk-produk yang juga sangat relevan di masa Ramadan ini. Selain itu, ditemani juga kalau ibadah rohani harus ada ibadah jasmani. Banyak sekali yang mau cari tahu bagaimana sih caranya bisa terus sehat walaupun sedang puasa. Banyak juga yang mau mencari tahu kira-kira apa sih tips-tips puasa untuk ibu yang sedang hamil dan menyusui. Dan tentu saja mereka mau stay fit dan mau look their best dong juga untuk nanti waktu hari raya lebarannya. Kan nanti semua sepupu-sepupu, om dan tante pada datang gitu. Ini juga adalah sesuatu yang sangat relevan untuk om dan tante yang mempunyai bisnis-bisnis yang mungkin ada hubungannya dengan health dan fitness, karena kita lihat bahwa demand-nya terus naik di saat Ramadan ini. Banyak juga yang mencari informasi mengenai makanan dan minuman gitu. Kita melihat bahwa kenaikan pencaharian-pencaharian yang berhubungan dengan sahur dan berbuka itu naik ke puluhan kali lipat tentunya. Sedangkan pencaharian untuk resep-resep makanan dan kue kering itu juga naik berkali lipat. Jadi untuk om dan tante yang menjual makanan dan minuman, ini juga waktunya. Fun facts aja nih, apa sih makanan-makanan Ramadan kesukaan orang Indonesia? Jawabannya adalah 4 makanan ini, karena yang paling dicari di Google. Ternyata kalau lagi lebaran nih, atau kalau lagi bulan puasa, yang paling dingidemin nih adalah soto ayam, es buah, opor ayam, dan kue kering. Of course, last but not least, belanja adalah sesuatu yang sangat dinanti-nanti di saat Ramadan. Ada beberapa hal-hal utama yang dicari sih di saat Ramadan. Tentu saja baju baru yang pencahariannya naik sampai 2,8 kali lipat, dan juga gadgets baru yang pencahariannya naik sampai 2 kali lipat. Bisa dilihat di sini juga, semua orang pasti mau tahu bagaimana tampil prima saat Ramadan. Masuki puasa, permintaan peralatan rumah tangga meningkat, dan
saat hari raya belanja online meningkat. Seringkali juga di saat-saat Ramadan nih, kan banyak banget misalnya hadiah atau pakaian baru yang perlu dibeli. Nah, di saat-saat seperti itu kan kadang-kadang orang mencari yang praktis, maka itu mencari lebih ke beli online. Orang-orang yang mencari smartphone naik sampai 1,3 kali lipat, dan bukan cuma mencari smartphone, nyarinya smartphone yang murah karena selalu nyari promo tentunya atau nyari diskon. A little fun fact juga, kenaikan tertinggi di segmen smartphone saat Ramadan 2016 adalah untuk handphone Xiaomi. Mungkin para om dan tante yang menjual handphone juga tahu tentang ini ya, karena tahu ternyata mungkin Xiaomi juga handphone yang paling laku saat itu. Tentu saja juga baju baru. Kenaikan baju muslim pria, baju muslim anak, baju baru, dan tentu saja baju muslim wanita naik sampai berkali-kali lipat. Sedikit tips juga untuk om dan tante, terutama salah satu momen yang sangat penting di bulan puasa adalah saat THR keluar. Kami juga melihat bahwa saat THR ini dibayar, banyak banget gitu konsumen-konsumen online Indonesia yang langsung mencari bagaimana nih membeli baju baru, gadgets baru, dan lain-lain. Dan bukan hanya untuk om dan tante yang berjualan handphone atau gadgets atau pakaian saja nih yang ada kesempatan besar, tetapi juga untuk para om dan tante yang berjualan aksesoris misalnya. Kami melihat banyak juga kenaikan untuk pencarian jam tangan, cincin dan perhiasan, serta toko-toko perhiasan. Jadi ini juga adalah suatu kesempatan besar di saat Ramadan karena pencahariannya sangat tinggi dan lebih tinggi dari biasa. Selain itu, pencaharian untuk alat-alat rumah tangga juga naik berkali-kali lipat. Alat rumah tangga seperti kulkas, mesin cuci, dan lain-lain bisa naik sampai 2 kali lipat. Pencaharian untuk AC, kulkas, kompor listrik, mesin-mesin rumah tangga juga naik. Jadi mungkin Ramadan ini bukan waktu untuk ibadah yang baru saja atau baju baru juga, tetapi juga mungkin suasana baru di rumah ya. Mungkin data-data yang saya berikan kepada om dan tante ini gak aneh ya. Mungkin karena om dan tante juga melihat nih di saat-saat Ramadan pembelian juga naik secara pesat gitu. Dan kami berharap dengan Google bisa juga terus naik lebih cepat lagi dan jualannya makin laku lagi ya. Tadi kan kita sudah menjelaskan mengenai apa itu Google. Taruh iklan di Google artinya apa sih? Dan juga kira-kira perilaku populasi online di Indonesia bagaimana mereka berubah di saat Ramadan. Nah, sekarang saya akan mengundang rekan saya, Karim, untuk membahas sedikit tentang gimana caranya menggunakan iklan Google untuk para lapak-lapaknya om dan tante. Silakan. Thank you, Eli. Halo om dan tante, selamat malam. Nama saya Karim. Saya juga minum dulu deh sebentar. Selamat malam om dan tante. Jadi seperti yang tadi Eli bilang, dia barusan membahas apa saja yang terjadi online pada saat bulan Ramadan atau menjelang bulan Ramadan di Indonesia dan bagaimana itu merubah perilaku konsumen di mesin pencarian Google. Nah, yang ingin saya bahas di sini adalah bagaimana cara Anda dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menambah banyaknya pengunjung ke lapak Anda. Jadi mari kita mulai saja. Seperti Anda tahu, baik dari Anda, baik dari om dan tante tentunya sudah punya lapak, sudah berjualan macam-macam. Pastinya juga om dan tante itu terkenal untuk barang-barang tertentu yang om dan tante jual. Jadi di sini untuk menjelaskan sedikit mengenai buka iklan itu apa sih dan bagaimana cara kita memanfaatkan buka iklan untuk mendapatkan lebih banyak pengunjung. Mari kita lihat contohnya di sini adalah Indo Deals, salah satu pelapak yang
cukup terkenal di kalangan komunitas pelapak Bukalapak. Pada contohnya, IndoDeals itu menjual banyak hal, tapi salah satunya adalah mereka menjual drone. Nah, jika mereka ingin mendapatkan pelanggan tertentu, tentunya ada beberapa kata kunci di Google yang pada saat orang mencari dapat memunculkan lapaknya IndoDeals. Caranya mudah, ini dapat membantu mendorong lapak Om dan Tante di bagian atas halaman hasil pencarian Google. Itu akan memudahkan orang untuk menemukan Anda dan membawa lebih banyak pengunjung ke lapak Anda. Jadi, tentunya kita ingin lapak Om dan Tante menjangkau pasar yang jauh lebih besar lagi. Bukan hanya di Bukalapak, bukan hanya di Indonesia, tapi di mana saja. Dan cara kerjanya adalah dengan bekerja sama dengan Bukalapak, menggunakan teknologi Google AdWords, kita dapat membantu Om dan Tante terhubung dengan pembeli pada saat mereka mencari untuk produk atau barang-barang di lapak Om dan Tante. Kalau kita lihat dari segi flow-nya, memang cukup mudah. Ada orang mencari, contohnya orang ini ingin topi, dia memasukkan kata-kata jual topi, lalu halaman penjualan topi di lapak Om dan Tante akan langsung muncul. Dengan sekali klik, sang pelanggan akan langsung terhubungkan dengan lapak Om dan Tante. Nah, keuntungan menggunakan buka iklan itu tentunya banyak sekali. Belum hanya menjangkau pasar yang jauh lebih luas, muncul di posisi-posisi teratas halaman hasil pencarian Google, namun juga pemakaiannya sudah sangat mudah, dan kedua, bisa dengan sangat mudah langsung menghubungkan Om dan Tante dengan pembeli yang tertarik. Karena kami tahu dari Google, kalau memang kami pikirkan bahwa niat dan urgensi itu jauh lebih penting dibandingkan dengan identitas atau loyalitas. Jadi kalau kita ngomongin niat, maksud kita adalah orang yang tertarik untuk membeli sesuatu dan mencari hal tersebut di Google akan mempunyai niat yang jauh lebih besar untuk melakukan pembelian dari lapak Om dan Tante dibandingkan seberapa banyak perhatian yang kita berikan terhadap identitas mereka sendiri. Dan kedua, tentunya rasa buru-buru harus beli barang gitu, urgensinya, dibandingkan dengan apa orang itu sudah pernah like page Facebook suatu bisnis. Dan tentunya kita bisa melihat banyak hal dari suatu pencarian. Suatu pencarian itu pastinya akan memberikan kita informasi seperti niatnya sang pencari, device apa yang mereka gunakan, apa mereka mencari di desktop atau di handphone, interest mereka, yaitu hal-hal lain yang pernah mereka lihat online yang mungkin menentukan profil mereka, lalu tentunya tempat dan waktu. Kita hanya ingin memberikan pesan yang tepat kepada orang yang tepat di saat yang tepat dalam format yang tepat. Dan karena itu kita mencoba menghubungkan lapak Om dan Tante dengan para pencari dengan cara yang tepat. Cara mendaftarnya mudah. Kalau Om dan Tante masuk ke dalam halaman utama Bukalapak Om dan Tante, hanya dengan klik tombol My Lapak, Om dan Tante akan bisa melihat ada buka iklan. Sampai hari ini masih ada tulisan barunya di situ. Jadi mudah kelihatan. Begitu mulai di sana, Om dan Tante hanya tinggal menentukan periode periklanannya dan juga budget yang digunakan untuk beriklan. Yang perlu saya ingatkan di sini adalah jika Om dan Tante ingin pelanggan yang banyak, pastikan Anda mempunyai budget yang cukup karena pembayaran terjadi setiap kali ada pengguna yang mengklik. Maka semakin banyak budget yang Anda punya, semakin banyak pula klik yang bisa Anda dapatkan dari calon-calon pengunjung Anda. Juga untuk mempunyai promo buka iklan yang efektif, pastikan bahwa Anda mengikuti program buka iklan selama 90 hari. Semakin lama iklan Anda berada di dalam sistem Google, semakin baik pula kinerja iklan Anda. Jadi keuntungan menggunakan buka iklan Google sudah jelas. Satu, orang bisa langsung melihat lapak Anda. Kedua,
Uh, Keyword yang cocok pastinya akan membawa pelanggan yang tepat ke dalam lapak Anda. Sistemnya juga akan secara otomatis menulis iklan yang menarik. Dan terakhir, bahwa metode beriklan seperti ini bekerja sama dengan budget Anda. Semumpung kita semua lagi di sini, Om dan Tante, saya juga ingin beritahu bahwa kita sedang ada promo untuk buka iklan. Yaitu, jika Om dan Tante yang hari ini mengikuti webinar ini, itu mendaftarkan diri di buka iklan Google, maka satu, Anda akan otomatis mendapatkan 500.000 tambahan budget. Lalu dua, Anda juga bisa mendapatkan tas cantik seperti yang terlihat di sana. Walaupun tas cantik juga bisa dipakai untuk olahraga dan sangat jantan. Oke, jadi jika kalian juga bisa menggunakan buka iklan Google dan ikutan promo bulan Ramadan di Bukalapak. Ingin tahu bagaimana caranya? Bisa nonton di webinar sebelumnya di YouTube, di channel YouTube Bukalapak. Oke, Q&A. Oke, baik. Jadi Om dan Tante, sekarang kita buka kepada Om dan Tante kalau ingin bertanya mengenai buka iklan, mengenai apa yang terjadi selama Ramadan di Indonesia online khususnya, atau ingin menanyakan mengenai Bukalapak atau Google. Silakan menanyakan kepada Eli atau kepada saya. Pertanyaannya bisa silakan diketik di chatroom bersama kita. Mungkin kalau boleh saya yang nanya nih. Oh, silakan. Ya. Mungkin penasaran aja gitu. Mungkin dari para teman-teman yang di Om dan Tante yang di Bukalapak kan ada baik yang dari bisnis-bisnis berbeda ya. Bagaimana mungkin ada juga yang concern nih, aduh kalau misalnya saya ingin mencoba budget yang sedikit dahulu gitu, apakah tetap bisa melihat hasil yang baik dari menempatkan iklan di Google gitu? Pertanyaan yang sangat bagus, dan tentunya kita juga mendapat pertanyaan seperti itu dari lumayan banyak pelapak. Budget yang kecil atau budget pemula tentunya juga akan menghasilkan penambahan traffic yang signifikan, bisa kita bilang. Pastinya kita juga ingin memastikan bahwa orang yang ditawarkan atau dihadirkan iklan dari lapak ini memang sedang mencari barang dari lapak Anda. Jadi dengan budget yang kecil pun kita sudah bisa melihat ada penambahan pengunjung. Lalu kalau memang kita bisa menyocokkan apa yang sedang dicari dengan apa yang sedang ditawarkan, maka harapan kita adalah itu bisa berubah menjadi penjualan dan meningkatkan omzet bagi para pelapak di luar sana. Iya. Bener juga sih, karena kebetulan sebenarnya saya sendiri dulu mempunyai bisnis online walaupun sekarang ini udah pensiun ya. Berhubung mungkin kurang pinter jualan jadi bisnisnya kurang laku. Karena dulu sebenarnya aku sempat jualan online itu undangan pernikahan. Oh, oke. Dan pertama kan mungkin kita cara pikirnya adalah, oh kalau saya jual undangan pernikahan pengen ngedapetin pembeli-pembeli yang kayak apa nih? Ya tentunya misalnya harus punya akun Instagram. Betul. Harus punya, karena mungkin kebanyakan kan yang lebih ngelihat undangan pernikahan adalah wanita umur misalnya 20 sampai 30 misalnya. Tetapi sebenarnya cukup sulit juga gitu, karena ya nggak semua wanita umur 20 sampai 30 itu sedang lagi rencana mau nikah gitu contohnya. Betul. Jadi maka itu sebenarnya beriklan di Google ini cukup membantu untuk orang-orang yang mempunyai bisnis, karena sudah pasti dia mencari benda yang Anda jual gitu. Betul. Kita lebih mementingkan adanya niat baik dari seorang pembeli untuk mencari suatu barang dibandingkan mencoba
mengenali konsumen kami hanya dari segi demografik mereka mungkin. Mungkin seperti kata Ali tadi, tidak semua wanita berumur 20 sampai 35 misalkan sedang melihat-lihat undangan pernikahan. Jadi mungkin itu menjawab pertanyaan salah satu rekan kita, Tante Velita, yang bertanya kalau masih pelapak baru, apakah efektif menggunakan buka iklan Google? Tentu saja walaupun pelapak baru ataupun budgetnya masih sedikit, nggak apa-apa, pasti kok efektif. Karena Google dan buka iklan bisa membantu Anda mencapai konsumen-konsumen yang memang paling mencari produk Anda. Betul. Kita lihat ada beberapa pertanyaan lain nih. Mungkin pertama dari CT Faktio. Apakah budget tersebut apabila ada sisa akan hilang atau hangus apabila durasi waktunya sudah habis? Baik, itu pertanyaan yang bagus. Dan tentunya satu yang ingin kita jaminkan di awal adalah bahwa iklannya akan terus tayang selama 30 hari. Dalam arti, kalau misalkan Anda membeli buka iklan dengan budget 3 juta per bulan, kami akan membagikan budget tersebut dengan jumlah hari agar setiap hari iklan Anda muncul. Kalau memang budget tersebut tidak habis, maka secara otomatis uang yang tersisa itu akan terus dijalankan dalam iklannya sehingga habis. Jadi tidak ada yang namanya hangus ya di buka iklan Google. Betul. Ada pertanyaan juga dari Om Baharudin. Misalkan kita ikut daftar buka iklan via Bukalapak dengan budget paling minim, apakah dijamin bahwa lapak kita akan muncul di daftar teratas pencarian Google ataukah berdasarkan budget? Mungkin aku bisa kasih jawabannya ya Om. Jawabannya pasti bisa. Alasannya kenapa? Budget Anda menentukan berapa kali iklan Anda bisa diklik gitu. Jadi mungkin aja nih misalnya budgetnya minim banget, misalnya cuma Rp5.000 per hari contohnya. Misalnya dengan Rp5.000 per hari ini, Om Baharudin bid 800 perak. Bidding itu artinya Anda menentukan ini jumlah maksimum yang akan Anda bayar untuk satu klik gitu. Jadi ada budget, ada bid. Nah, kalau misalnya Anda bidding misalnya 800 perak, berarti dengan budget 5.000 per hari bisa kira-kira mendapatkan 11 klik ya. Bisa aja 11 dari klik tersebut muncul di posisi teratas, pasti bisa walaupun budgetnya kecil. Kalau posisi ada dua faktor yang berbeda. Faktor pertama adalah bidding. Jadi bidding berapa? Mungkin ada orang yang bidding lebih tinggi akan dapat posisi lebih atas, which is of course jadi mungkin jadi budget kita lebih cepat habis ya. Tetapi faktor yang sangat penting untuk Google adalah relevansi. Jadi kalau misalnya bisnis Om Baharudin menjual sepatu gitu, misalnya sepatu yang spesifik, sepatu boot. Kalau misalnya ada pencaharian untuk sepatu boot dan kebetulan di Indonesia saat ini tidak ada banyak orang yang menjual sepatu boot, karena hasilnya paling relevan, pasti bisa muncul di posisi paling atas. Seperti itu. Jadi walaupun misalnya nih user nyarinya sepatu boot, tapi ada yang mau masang iklan padahal jualan tenda gitu, walaupun bidding 10.000 pun iklannya nggak bakal muncul karena kita memilih bisnis yang paling relevan ya. Betul. Ada pertanyaan lain mungkin? Ini ya. Iya, silahkan. Dari Harry Pink, saya mau nanya, jadi bilangnya kan diklik baru bayar, jadi kita pasang buka iklan juga dibayar nantinya. Jadi cara kerjanya adalah pada saat Anda menentukan budget buka iklan Anda, kita anggap 3 juta per bulan. Setiap kali ada klik, maka budget tersebut akan dikurangi oleh harga klik tersebut. Maka yang terjadi adalah Anda mendepositokan saldo yang akan dikurangi dengan setiap kliknya sampai dengan habis. Jadi memang Anda hanya membayar pada saat diklik, namun pengisian deposito tersebut terjadi sebelum Anda mulai beriklan. Ada juga pertanyaan yang cukup penting dari Om Johannes Irfan. Bagaimana mengetahui jumlah yang klik dan jumlah yang jadi beli? Oke, Johannes Irfan. Jadi setiap Senin ya, jika Anda sudah mendaftarkan diri di buka iklan, kalau Anda membuka menu buka iklan di dalam Bukalapak, maka Anda akan menemukan bahwa setiap Senin ya
ada laporan yang dikeluarkan di situ yang memberitahu berapa kali iklan Anda muncul, berapa kali iklan Anda diklik, dan berapa kali pengunjung akhirnya melakukan pembelian melalui buka iklan Anda. Ada pertanyaan juga, perbedaannya apa dengan AdWords langsung di Google? Oke, Esha, perbedaannya dengan AdWords langsung di Google adalah satu, semua optimisasi dan pembuatan iklan dilakukan dengan menggunakan teknologi yang kita kerjakan dengan Bukalapak. Maka Anda tidak perlu repot untuk mencari struktur campaign atau mungkin setting up campaign sendiri. Itu biasanya memakan cukup banyak waktu dan membutuhkan banyak pengertian tentang bagaimana menjalankan campaign search engine marketing yang efektif. Itu satu. Yang kedua adalah jika Anda ingin beriklan langsung dengan AdWords, itu membutuhkan Anda mempunyai website Anda sendiri. Dengan menggunakan buka iklan, Anda cukup mendaftarkan diri di buka iklan dan Anda langsung dapat mengiklankan lapak Anda. Ini memastikan bahwa kualitas website Anda, relevansinya, dan semua produk yang sudah Anda pasang di Bukalapak itu dapat langsung diiklankan di mesin pencarian Google. Mungkin Esha pertanyaannya tadi karena memang ini ya, memang mungkin pernah beriklan di AdWords. Jadi jawabannya sebetulnya antara AdWords dan buka iklan ini sangat mirip. Hanya buka iklan membuat lebih mudah untuk menunjukkan iklan di Google. Seperti itu aja. Betul. Ada pertanyaan yang sangat baik juga dari Tante Nanda. Apa yang membedakan buka iklan dengan sistem ngiklan di medsos marketplace lain seperti Instagram Ads, Top Ads, dan lain-lainnya? Mungkin kita bisa bandingkan sedikit dengan iklan social media gitu. Dan tentu saja beriklan di sosial media itu ada kekuatannya juga. Contohnya untuk yang berjualan misalnya yang bersifat kayak pakaian atau produk-produk lain di mana look and feel produknya sangat penting. Tentu saja beriklan di sosial media itu bisa menunjukkan gambar-gambar produk kita. Kekuatan utama dari beriklan dengan buka iklan adalah iklan Anda ditunjukkan kepada orang-orang yang sudah mencari produk tersebut. Jadi orang ini saking perlunya apa udah searching di Google untuk produk Anda. Tentu saja untuk yang berjualan ya, ini artinya hot leads banget gitu. Ini orang yang bisa langsung masuk ke dalam lapak kita dan membeli. Itu perbedaannya. Maka itu kami juga selalu menganjurkan kepada Om dan Tante untuk selalu mengukur gitu. Kira-kira channel beriklan mana nih yang hasilnya paling bagus. Betul. Jadi seperti kata Ibu Eli tadi, betul bahwa kita mementingkan urgensi dan niat orang membeli dibandingkan dengan beriklan di media sosial yang biasanya ditargetkan lebih terhadap identitas penggunanya sendiri. Di situ mungkin orang akan like barang Anda, tapi belum tentu kemudian mereka akan mengambil tindakan untuk membelinya. Ada pertanyaan yang baik juga dari Tante Ana. Jadi kalau bulan Ramadan nanti, misal lapak saya biasanya jual alat elektronik. Terus karena trennya banyak jualan baju muslim, saya tambah juga ke lapak. Baiknya begitu atau konsisten dengan jualan saya aja? Tante Ana kebetulan di bulan Ramadan ini pencaharian untuk alat elektronik juga naik gitu. Jadi jualan apa aja juga pasti laku kok. Suggestion kami tentu saja yang kami tunjukkan di sini adalah tren-trennya yang dicari orang, tetapi seperti yang kami sebutkan di pertama juga, pencaharian di bulan Ramadan ini naik 2 kali lipat. Jadi walaupun banyak yang mencari baju muslim, banyak yang mencari tentang resep makanan, masih tetap banyak juga kok yang mencari hal-hal lain gitu. Ada pertanyaan yang cukup baik nih. Bagaimana caranya mempromosikan sebuah produk yang belum dikenal oleh orang? Apalagi produk tersebut hanya beberapa orang yang menjual, sedangkan penulisan judul produk tidak boleh memakai kata kunci merek lain. Sedangkan produk kita orang tidak tahu, otomatis tidak ada keyword yang nyangkut jika judul produk. Pertanyaan yang sangat baik dari Om Roy. Suggestion saya bisa menggunakan salah satu tools Google yang gratis, namanya Google Trends. Jadi bisa diakses di
rands.google.com. Dan kata kunci yang berhubungan dengan produknya Om Roy bisa di search di sana, karena saya jamin atau enggak nanti saya bisa traktir gitu. Pasti ada yang nyari di Google, karena bener-bener justru karena kadang-kadang ada keperluannya tapi mereka nggak tahu apakah produk tersebut ada yang menjual. Seperti yang Om Roy katakan, mungkin tidak banyak yang menjual produk tersebut. Justru menurut saya ini bisa menjadi kesempatan yang sangat baik. Ada pertanyaan dari Zainal, apakah pembelian buka iklan bisa dengan cara kredit seperti promoted push? Untuk menjawab ini, mudahnya buka iklan dapat dibeli dengan menggunakan buka dompet. Maka pastikan bahwa saldo buka dompet Anda cukup pada saat Anda masuk ke buka iklan untuk pembelian 30 hari atau 90 harinya, lalu akan langsung dikurangi dari buka dompet Om dan Tante. Kami lagi melihat pertanyaan-pertanyaannya supaya pertanyaan Om dan Tante pasti terjawab. Kalau misalnya sampai belum terjawab, nanti bisa melalui Telegram channel kita juga. Terus ada yang bertanya juga, ini biddingnya kan otomatis diserahkan ke buka iklan ya? Pertanyaan dari Om Johannes Al. Jadi untuk buka iklan memang biddingnya akan otomatis, dan teknologi yang kami kembangkan bersama dengan Bukalapak yang akan mencarikan harga bidding terendah untuk iklan Anda. Ada pertanyaan yang bagus juga, kebetulan dari Om Bagus. Jam penampilan di Google-nya, apakah terserah Google? Kalau random di jam yang trafiknya sepi kan rugi. Nah, ini adalah salah satu hal yang karena sekarang kita beriklan di digital, kita nggak perlu concern lagi. Kalau taruh di papan iklan kan harus khawatir ya. Wah, kalau misalnya papan iklannya munculnya di jalanan yang sepi yang nggak pernah ada lewat, iklan kita rugi dong. Nah, kebetulan kalau misalnya di Google, iklan kita kan hanya muncul bila ada orang yang mencari kata kunci tersebut. Sistem Google juga sudah sangat pintar saat ini. Jadi dia menunjukkan iklannya tentu saja saat kata kunci itu dicari, tetapi makin lama dia juga bisa mengoptimisasi campaign-nya ini sendiri. Jadi ditunjukkan lebih banyak kepada user-user yang paling mungkin untuk mengklik atau paling mungkin untuk membeli. Ini ada pertanyaan yang sangat bagus dari Johannes Irfan. Buka iklan itu untuk seluruh produk atau satu produk saja? Jadi jika Anda mempunyai banyak produk di lapak Anda, yang akan dilakukan adalah membandingkan produk-produk di lapak Anda dengan pencarian-pencarian yang paling populer di Google. Ini memastikan agar bahwa iklan Anda dapat muncul untuk banyak pencarian yang sedang terjadi dan yang sedang populer di luar sana, untuk memastikan Anda mendapatkan pengunjung paling baik yang bisa kita dapatkan bagi Anda. Ada juga nih yang nanya, kebetulan katanya kalau tanpa pakai buka iklan nih, gimana caranya sih supaya penjualannya bisa makin baik lagi di Bukalapak gitu. Menurutku ada juga beberapa caranya. Bisa mengoptimisasi dari segi detail-detail produk juga, dan mungkin bisa diketahui juga kalau saat ini mempunyai lapak yang menjual beberapa jenis produk, bisa dijual jenis produk yang mungkin paling sesuai dan paling dicari di saat Ramadan. Atau pesan-pesan kepada konsumennya pun melalui deskripsi toko dan lain-lain bisa dibuat untuk lebih sesuai untuk momen Ramadan. Kirim terus pertanyaannya Om dan Tante, kita juga sambil mencari banyak pertanyaan yang sedikit berulang, jadi kami harap sudah terjawab semuanya yang tadi. Mungkin ini klarifikasi saja. Ada yang menanya dari Ibu Putri, apakah buka iklan sama dengan Google Ads? Sama tapi juga berbeda, dalam arti pada saat kita bekerjasama dengan buka iklan, ini menjadi produk yang sama sekali baru. Anda tidak dapat melakukan apa yang dapat dilakukan oleh buka iklan di Google Ads, dan Anda belum tentu juga dapat melakukan semua hal yang Anda dapat lakukan di Google Ads
di buka iklan Google. Jadi ini memang produk baru di mana Anda dapat secara langsung mengiklankan lapak Anda di Google Search tanpa harus sign up, tanpa harus setup campaign, dan semuanya akan langsung dijalankan langsung dari tim Bukalapak dan dari tim Google. Ada pertanyaan yang sangat baik juga dari Eka. Untuk 500.000 per 30 hari, kira-kira untuk berapa kali klik pengunjung ya Om? Ya, pertanyaan yang sangat baik. Jadi jawabannya tergantung. Tergantungnya kenapa? Karena produk-produk yang berbeda, volume pencahariannya beda, volume orang-orang yang meletakkan iklan beda, maka sistem lelangnya pun persaingannya berbeda. Jadi ada beberapa faktor seperti itu. Tetapi mungkin kita kasih contoh aja ya, supaya jelas. Misalnya untuk 500.000 per 30 hari gitu. Bisa dilihat mungkin kalau misalnya untuk produk-produk umum seperti misalnya yang ada yang jualan perhiasan gitu, perhiasan yang bukan perhiasan emas mungkin, jadi lebih ke costume jewelry gitu. Nah, mungkin bisa aja per kliknya ini di angka sekitar, saya anggap misalnya 600 rupiah gitu. Jadi untuk 500.000 ini bisa aja dibagi 600 rupiah, which is berarti jawabannya, ayo coba dihitung Karin. Nggak bisa kan? Nggak. Kira-kira 800 sampai 900 kliks gitu dalam satu bulannya. Mungkin dari 800 sampai 900 kliks ini tergantung juga dari berbagai macam faktor, misalnya harga barang dan lain-lain, kira-kira berapa orang yang akhirnya membeli. Tetapi kalau misalnya benchmark yang biasanya kadang-kadang kita lihat itu sangat beragam, bisa dari 0,5% sampai 10% gitu yang masuk ke website dan akhirnya membeli. Nah, jadi dari situ bisa dilihat juga, selain 800 atau 900 orang yang mengklik dan masuk ke dalam lapak kita, ada juga orang-orang lain yang melihat iklannya walaupun mereka tidak mengklik, tetapi mereka juga menjadi ada awareness bahwa oh ternyata ada toh yang jual misalnya perhiasan di Bukalapak dan lain-lain. Jadi hasil yang bisa dilihat seperti itu. Dari Aris, buka iklan cuma AdWords atau ada display ads? Untuk sampai dengan saat ini buka iklan hanya AdWords, maka iklannya semua hanya akan berbentuk teks. Bentar ya Om Tante, sambil kita mencari pertanyaan-pertanyaan yang kami harap bisa membantu semua yang sedang menonton. Ada pertanyaan dari Om Muhammad, bisakah iklan di-set untuk regional tertentu saja, misalnya Kalimantan saja? Pertanyaan yang baik. Itu pertanyaan yang sangat bagus. Sampai dengan saat ini buka iklan masih ditargetkan untuk satu Indonesia. Maka belum ada option untuk Om dan Tante men-setnya di daerah tertentu saja. Namun seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, karena tujuannya di sini adalah untuk memastikan bahwa kita menangkap orang dengan niat paling besar untuk membeli produk Om dan Tante, dan kita juga ingin memastikan bahwa Om dan Tante mendapatkan pelanggan sebanyak mungkin, maka kita menargetkannya untuk seluruh Indonesia. Tadi ada juga yang nanya, kalau misalkan budget masih ada sisa, tapi masa berlakunya sudah habis, sisa budgetnya gimana ya? Mungkin kita klarifikasi sekali lagi kali ya. Jadi kalau misalnya budget ini tidak mendapatkan klik karena alasan satu atau lain, tidak dicas gitu. Jadi kita hanya mencas bila ada klik. Ya. Tapi mungkin pertanyaannya, budget ini apakah kembali ke Om dan Tante Pelapak gitu, atau secara otomatis dimajukan ke bulan selanjutnya ya? Jadi budget sisa akan secara otomatis dilanjutkan ke bulan berikutnya. Jadi mungkin sesuatu yang baik untuk diketahui juga untuk Om dan Tante. Betul. Biar ntar bisa atur pengiklanan dan lapaknya ya. Oke. Sambil kita tutup saja, saya mau terima kasih juga sama semua Om dan Tante yang sudah datang malam ini untuk
bersama dengan saya dan Eli. Bagi pertanyaan yang belum sempat kami jawab, nanti akan kita jawab melalui Telegram channelnya yang akan di-email kepada Om dan Tante yang hari ini hadir. Lalu pastinya kami akan selalu menganjurkan Anda menonton webinar berikutnya yang tentunya akan selalu membantu untuk meningkatkan penjualan di lapak Anda dan menambah pengetahuan Anda. Untuk Selasa tanggal 16 Mei di jam yang sama akan ada Mas Rudy, yaitu Product Manager dari Bukalapak, yang akan ngasih tahu fitur baru agar jualan makin mudah. Jadi pastinya itu akan sangat menarik, dan tentunya dalam bulan Ramadan ini seperti yang sudah Eli jelaskan tadi, banyak sekali kesempatan bagi kita semua untuk menambahkan omset di lapak kami. Sekali lagi untuk sign off, saya Karim dari Google Indonesia. Saya Eli dari Google Indonesia. Terima kasih banyak Om dan Tante. Dadah. Buka aja Bukalapak.